Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Indah Safianingsih akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif masa bayi. Psikologi kognitif dikatakan sebagai perpaduan antara psikologi, gestalt, dan behaviorisme. Kognitif ini mempunyai definisi, yaitu 1. Kemampuan berpikir secara abstrak atau terman. 2. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau Kolvin. 3. Teknik untuk memproses informasi yang disediakan oleh indera atau Han. 4. Kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya atau Gardner. Dan yang kelima, intelektual dan pengetahuan, yaitu Heman. Pengertian psikologi kognitif ialah proses berpikir kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Menurut Marhali, psikologi kognitif ialah pendayagunaan kapasitas ranah kognitif sudah mulai berjalan sejak manusia itu mulai mendayagunakan kapasitas motor dan sensorinya. Hanya cara intensitas pendayagunaan kapasitas ranah kognitif tersebut tentu masih belum jelas benar. Argumen yang dikemukakan para ahli mengenai hal ini antara lain bahwa kapasitas sensori dan jasmani seorang bayi yang baru lahir tidak mungkin dapat diaktifkan tanpa aktivitas pengendalian sel-sel otak bayi tersebut. Sebagai bukti, jika seorang bayi lahir dengan cacat atau berkelainan otak, kecil kemungkinannya bayi tersebut dapat mengotomatisasikan refleks dan sensori. Menurut para ahli, tidak pernah terlepas sama sekali dari aktivitas ranah kognitif, sebab pusat refleks sendiri terdapat dalam otak. Adapun otak adalah pusat ranah kognitif manusia. Tahap perkembangan kognitif atau Piaget. Perkembangan kognitif merupakan proses mental dalam reorganisasi yang progresif sebagai hasil dari kematangan dan pengalaman. Tahap-tahap perkembangan kognitif atau Piaget ini dibagi menjadi 4, yaitu tahap sensori motorik, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Kedua, tahap praoperasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Dan yang keempat, tahap operasional formal, yakni ranah kognitif yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Teori Piaget mengenai perkembangan bayi ialah sebuah kesan yang menyeluruh dan umum mengenai berbagai biologi dan pengalaman membentuk perkembangan kognitif. Piaget juga berpendapat bahwa sebagaimana fisik kita memiliki struktur yang memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan dunia, kita membangun struktur mental yang dapat membantu kita untuk beradaptasi dengan dunia. Adaptasi ini melibatkan penyesuaian terhadap tuntutan lingkungan yang baru. Dan pembahasan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Proses kognitif, dan yang kedua tahap perkembangan sensori motor.
proses-proses kognitif. Proses-proses kognitif antara lain: 1. Skema, yakni berbagai tindakan atau representatif mental yang mengorganisasikan pengetahuan. Skema bayi dibangun dengan tindakan-tindakan sederhana yang dapat ditampilkan oleh objek-objek seperti menghisap, melihat, dan menggenggam. Yang kedua, asimilasi dan akomodasi. Asimilasi ini terjadi ketika anak-anak menggunakan skema-skema yang telah dimilikinya untuk menangani informasi atau pengalaman baru. Sedangkan akomodasi ini terjadi ketika anak-anak menyesuaikan skema-skemanya agar sesuai untuk mengolah informasi dan pengalaman baru. Ketiga, organisasi. Untuk memahami dunianya, anak-anak berusaha mengorganisasikan pengalamannya secara kognitif. Organisasi adalah pengelompokan perilaku-perilaku dan pemikiran yang terpisah satu sama lain ke dalam suatu sistem yang lebih tinggi. Dan yang keempat, ekuilibrasi dan tahap-tahap perkembangan. Ekuilibrasi ini adalah istilah yang digunakan Piaget untuk merujuk pada mekanisme peralihan anak-anak dari satu tahap berpikir ke tahap berikutnya. Kita lanjut ke tahap perkembangan sensori motor. Tahap perkembangan sensori motor ini berlangsung mulai dari kelahiran sampai usia 2 tahun. Dalam tahap ini, bayi membangun suatu pemahaman mengenai dunia dengan cara mengorganisasikan pengalaman sensori atau seperti melihat melalui tindakan-tindakan fisik, motoris. Oleh karenanya diberi istilah sensori motor. Dan Piaget ini membagi sensori motor ke dalam 6 subtahap, yaitu 1. Refleks sederhana mulai dari usia sejak lahir sampai 1 bulan. Kedua, kebiasaan-kebiasaan awal pertama dan reaksi sekuler mulai dari usia 1 bulan sampai 4 bulan. Ketiga, reaksi sekuler primer mulai dari usia 4 bulan sampai 8 bulan. Keempat, koordinasi terhadap reaksi sekuler sekunder mulai dari usia 8 bulan sampai 12 bulan. Kelima, reaksi sekuler tersier terhadap kesenangan hal baru dan keingintahuan mulai dari usia 12 bulan sampai 18 bulan. Dan yang terakhir, 6, internasional mulai dari usia 18 bulan sampai 24 bulan. Ketetapan objek, suatu pemahaman bahwa objek-objek masih tetap ada meskipun tidak dapat dilihat, didengar, atau disentuh. Tercapainya ketetapan objek merupakan suatu prestasi yang penting. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.